kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Desi Torau dengan NIM 210811040050. Kelas Ilmu Politik Genap. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas Bahasa Indonesia Modul 1 dengan judul Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Kata pengantar, di Indonesia tumbuh dan berkembang bahasa yang beragam. Sebagian besar orang Indonesia menguasai atau menggunakan beberapa bahasa sekaligus. Selain menguasai bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tidak sedikit orang Indonesia juga menguasai bahasa asing. B. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa-bahasa di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu bahasa persatuan dan bahasa negara, bahasa daerah, serta bahasa asing. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dan kemudian dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tahun 1945. Bahasa persatuan dan bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara sekaligus sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional, serta alat persatuan berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa-bahasa suku bangsa Indonesia. Bahasa ini jumlahnya sangat banyak dan digunakan menyebar di seluruh daerah Indonesia. Bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan lambang identitas daerah. Bahasa asing. Bahasa asing diberi batasan sebagai bahasa-bahasa di Indonesia. Selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah, bahasa asing mempunyai fungsi sebagai alat perhubungan antar bangsa dan sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat multikultural, sehingga bahasa Indonesia mempunyai varian yang sangat banyak, baik varian akibat perbedaan daerah penggunaannya maupun varian akibat kelompok sosial penggunaannya. Dengan bahasa Indonesia baku, seorang dapat berinteraksi secara baik dengan teman-temannya dari daerah manapun mereka berasal. Itulah sebabnya pemerintah selalu mengupayakan pembakuan bahasa, baik ejaan kosakata maupun tata bahasanya, agar komunikasi antar orang Indonesia dari daerah yang satu dan orang Indonesia dari daerah lain berjalan lancar tanpa salah pengertian. Selain memiliki keunggulan wilayah dan waktu penggunaan, apalagi ciri bahasa Indonesia baku, masih ada beberapa ciri lain, yaitu kemantapan, dinamis, dan cendekia. Bahasa Indonesia baku memiliki kemantapan dinamis, artinya kaidah bahasa Indonesia relatif, tetap, dan tidak berubah setiap saat. Bahasa Indonesia baku memiliki ciri cendekia, artinya bahasa Indonesia baku mencerminkan cara berpikir yang teratur, logis, dan sistematis. Penetapan bahasa Indonesia baku bukan berarti melarang penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku. Bahasa Indonesia baku mempunyai ranah penggunaan yang berbeda dengan ranah penggunaan bahasa Indonesia tidak baku dan ranah penggunaan bahasa-bahasa lain yang ada di Indonesia. Rangkuman bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi bahasa persatuan dan bahasa negara, bahasa daerah, serta bahasa asing. Bahasa di Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan kemudian dikukuhkan kedudukannya sebagaimana negara pada tahun 1945. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional, serta alat
pemersatu sebagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dunia pendidikan, bahasa perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan bermanfaat ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Bahasa Indonesia baku menjadi inti bahasa yang dapat diterima oleh penutar semua dialek bahasa Indonesia. Ciri bahasa Indonesia baku yang pertama, memiliki keunggulan wilayah dan waktu penggunaan. Kedua, kemantapan dinamis. Dan yang ketiga, cendekia. Sekian presentasi saya. Bila ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.